Halo teman-teman, saya Alfitia dan teman saya Rofi Dodoljana. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen risiko. Penasaran kayak gimana? Banyak banget persepsi di kalangan Indonesia atau di seluruh dunia yang belum bisa bedain apa itu risiko, apa itu masalah. Contohnya, ada yang bilang risiko itu masih bisa dikelola, masalah itu tidak bisa dikelola. Nah, itu salah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa manajemen risiko, di sini saya akan ngasih tahu ke kalian ada banyak banget acuan yang bisa kalian pakai buat belajar tentang manajemen risiko. Di sini saya akan membahas manajemen risiko menurut SNI ISO 31000. Menurut SNI ISO 31000, manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Nah, kalau manajemen risiko adalah aktivasi terkoordinasi, memangnya harus dilakukan oleh kelompok, tidak bisa secara pribadi? Tentu tidak, karena manajemen risiko adalah kompetensi yang bersifat individu. Jadi, kompetensi manajemen risiko melekat pada seseorang, bukan pada suatu organisasi. Kenapa sih manajemen risiko melekatnya pada manusia, bukan pada organisasi? Karena setiap manusia memiliki fungsi-fungsi psikologis yang melekat pada otak mereka, yang salah satunya bisa disebut persepsi. Contoh sederhananya gini, ketika kalian kan manusia, kalian menyentuh atau merasakan sesuatu dari pencinta kalian pasti akan memakna atau memproses sesuatu itu pada sebuah istilah lain itu bisa disebut dengan persepsi. Nah, dari persepsi itu akan selalu mempengaruhi dari suatu tingkah laku seseorang. Jadi setiap orang ingin mengelola risiko atau menghadapi risiko, resepsinya akan berbeda-beda. Contoh kasus yang sedang ramai saat ini adalah pada perusahaan telekomunikasi atau penyedia layanan yang menyediakan jaringan telepon seluler, internet, dan layanan data kepada pelanggan. Tim manajemen risiko pada perusahaan telekomunikasi melakukan identifikasi risiko yang berkaitan dengan operasional mereka. Beberapa risiko yang teridentifikasi termasuk kegagalan jaringan, serangan cyber, bencana alam, perubahan regulasi pemerintah, dan perubahan tren pasar. Setelah mengidentifikasi risiko, tim manajemen risiko menganalisis serta mengevaluasi dampak kemungkinan terjadi setiap risiko. Mereka menggunakan data historis, analisis tren, dan pemodelan risiko untuk menentukan tingkat risiko yang berkaitan dengan setiap faktor risiko. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengapa manajemen risiko penting bagi pelaku bisnis. Manajemen risiko penting bagi pelaku bisnis karena melibatkan identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam operasi bisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen risiko sangat penting. Yang pertama, mengurangi kerugian keuangan. Manajemen risiko membantu mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi bisnis. Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat, bisnis dapat mengurangi dampak finansial dari risiko tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Manajemen risiko memungkinkan pelaku bisnis untuk memahami risiko-risiko yang mereka hadapi secara lebih baik.
Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang resiko-resiko tersebut, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi untuk mencapai suatu bisnis. Yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian. Setiap bisnis memiliki resiko-resiko yang dapat mempengaruhi hasil operasionalnya. Dengan melakukan manajemen resiko yang efektif, pelaku bisnis dapat mengurangi tingkat ketidakpastian yang terkait dengan resiko-resiko tersebut dan meningkatkan predictabilitas hasil operasional. Yang keempat yaitu melindungi reputasi bisnis. Resiko-resiko kegagalan kepatuhan hukum, kerusakan lingkungan, atau masalah etika dapat merusak reputasi bisnis secara serius. Dengan menerapkan manajemen resiko yang baik, bisnis dapat mengidentifikasi resiko-resiko ini lebih awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi reputasi mereka. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengelola resiko-resiko dengan baik, bisnis dapat menghindari atau mengurangi gangguan operasional yang disebabkan oleh resiko tersebut. Hal ini dapat mengurangi waktu henti produksi, penundaan pengiriman, atau biaya tambahan yang terkait dengan resiko. Memahami persyaratan. Yang keenam yaitu memenuhi persyaratan peraturan dan hukum. Manajemen resiko membantu bisnis untuk memenuhi persyaratan peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko yang terkait dengan kepatuhan hukum, bisnis dapat mengurangi resiko pelanggaran dan konsekuensi hukum. Oke, kesimpulan dalam manajemen resiko ini adalah suatu proses yang penting bagi pelaku bisnis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko-resiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan bisnis. Dengan mengadopsi pendekatan yang sistematis dan proaktif terhadap manajemen resiko, bisnis dapat mengurangi kerugian finansial, melindungi reputasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi persyaratan peraturan dan hukum. Pesan yang dapat saya sampaikan dalam manajemen resiko adalah kunci untuk mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Resiko-resiko dapat muncul dari berbagai aspek bisnis, dan mengabaikan resiko-resiko tersebut dapat berdampak serius pada bisnis. Penting bagi kita sebagai pemilik bisnis atau pengambil keputusan untuk memprioritaskan manajemen resiko dalam strategi bisnis. Untuk Anda yang sedang berbisnis, mulailah